Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahayu dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Mercubuana dengan NIM 41820010052. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 dalam bentuk video dengan judul Pengaruh Bahasa Asing Daerah, Pengaruh Bahasa Daerah dan Bahasa Asing terhadap Perkembangan Bahasa Indonesia. Yang pertama, pengaruh positif terhadap bahasa Indonesia. Adanya bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dapat menambah perbendaharaan bahasa Indonesia dengan adanya kata serapan. Dengan ini, bahasa Indonesia bisa semakin berkembang karena adanya tuntutan zaman atau era globalisasi. Kata serapan ini sendiri merupakan kata dalam bahasa asing yang telah diindonesiakan. Contoh kata serapan yang sering kita gunakan yaitu artis dalam bahasa Inggris dan artis dalam bahasa Indonesia. Jadi terlihat bahwa bahasa Indonesia akan semakin kaya dengan adanya kata-kata baru yang berasal dari bahasa asing. Mungkin hal ini terlalu signifikan pengaruhnya terhadap bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia dapat bersaing secara global dengan penggunaan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Kemudian yang kedua ada pengaruh negatif terhadap bahasa Indonesia. Tatanan bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi kacau karena adanya pengaruh bahasa asing. Hal ini terlihat dari terciptanya bahasa kombinasi karena pada saat ini menjadi suatu tren, seperti contoh open house dan stop, maupun adanya gabungan kalimat bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Hal lain yang terlihat yaitu tidak diperhatikannya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau bahasa baku. Penggunaan bahasa Indonesia tidak tertata dan digunakan dalam tujuan agar bisa dimengerti saja. Selain itu, juga dapat mengurangi kekaedahan dan kebahasaan bahasa Indonesia. Rakyat Indonesia semakin lama-kelamaan akan lupa bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu dan mampu melunturkan semangat nasionalisme dan sikap bangga pada bahasa dan budaya sendiri, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Kemudian ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Secara formal, sampai saat ini bahasa Indonesia mempunyai 4 kedudukan, yaitu sebagai bahasa pemersatu, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa resmi. Dalam perkembangannya lebih lanjut, bahasa Indonesia berhasil mendudukan diri sebagai bahasa budaya dan bahasa ilmu. Keenam kedudukan ini mempunyai fungsi yang berbeda. Walaupun dalam praktiknya dapat saja muncul secara bersama-sama dalam satu peristiwa, atau hanya muncul 1 atau 2 fungsi saja, bahasa Indonesia dikenal secara luas sejak Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia bisa menjalankan fungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia, rasa kesatuan dan persatuan bangsa yang berbagai etnis terpupuk. Kemudian latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda-beda berpotensi untuk menghambat penghubung antara daerah dan antar budaya. Tetapi berkat bahasa Indonesia, etnis yang satu bisa berhubung dengan etnis yang lain, sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Setiap orang Indonesia, apapun latar belakang etnisnya, dapat bepergian ke pelosok-pelosok tanah air dengan memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Kenyataan ini membuat adanya peningkatan dalam penyebarluasan pemakaian bahasa Indonesia dalam fungsinya sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Semuanya terjadi karena bertambah baiknya sarana penghubung, bertambah luasnya pemakaian alat penghubung umum, bertambah banyaknya jumlah perkawinan antar suku, dan bertambah banyaknya perpindahan pegawai negeri atau karyawan swasta dari daerah satu ke daerah yang lain karena mutasi tugas atau inisiatif sendiri. Bahasa Indonesia berfungsi pula sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan rendah sampai dengan pendidikan yang tinggi di seluruh Indonesia, kecuali daerah-daerah yang mayoritas masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa ibu.
Kemudian ada cara penyerapan bahasa asing ke bahasa Indonesia. Di sini ada dua cara penyerapan kata-kata dan ungkapan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah dengan menyerap secara keseluruhannya, baik dalam ejaan maupun pada ucapannya. Cara yang kedua adalah dengan penyesuaian ejaan maupun ucapannya. Untuk yang cara pertama, penyerapan dengan penyesuaian pada umumnya mengacu pada ucapan kata aslinya. Dengan demikian akan terjadi dalam ejaannya diselaraskan dengan kaidah bahasa Indonesia. Cara kedua adalah dengan menyesuaikan ejaan maupun ucapannya. Penyerapan dengan penyesuaian pada umumnya mengacu pada ucapan kata aslinya. Dengan demikian akan terjadi dalam ejaannya diselaraskan dengan kaidah bahasa Indonesia. Berikut ini dapat dilihat beberapa macam pola penyerapan kata-kata dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Di sini ada contohnya. Dalam bahasa Inggris, kantin. Dalam bahasa Indonesia kantin. Di sini dalam penulisannya. Kemudian ada bahasa Inggris cek, dalam bahasa Indonesia cek. Fungsi bahasa asing dalam kedudukannya sebagai bahasa asing. Bahasa-bahasa seperti bahasa Inggris, Prancis, Mandarin, Belanda, Jerman tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional maupun bahasa negara, atau dengan kata lain, bahasa asing tidak akan pernah menjadi bahasa nasional ataupun bahasa negara Indonesia. Di sini ada beberapa fungsi bahasa asing lainnya, yaitu 1. Sebagai alat penghubung antar bangsa. 2. Sebagai alat pembantu pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa modern. Yang ketiga, sebagai alat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional. Kemudian yang terakhir adalah cara menghadapi gempuran penggunaan bahasa asing di kalangan pelajar dan mahasiswa. Bahasa asing selalu lekat dengan istilah globalisasi, namun tidak semua globalisasi memiliki dampak yang baik bagi masyarakat, sehingga diperlukan adanya filtrasi atau penyaringan terhadap suatu budaya yang masuk. Selain itu juga, kita harus mulai menanamkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia dari dini, sebagai insan akademis yang dianggap memiliki intelektual yang tinggi. Ada baiknya jika kita dapat membagi kapan kita dapat menggunakan bahasa asing dan kapan kita dapat menggunakan bahasa Indonesia. Pelajar, mahasiswa, dan juga seluruh warga Indonesia harus bisa membedakan mana pengaruh positif dan mana pengaruh negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia dari adanya bahasa asing. Dengan mengetahui pengaruh positif inilah, mahasiswa dan kalangan yang lainnya dapat membantu bahasa Indonesia untuk mempertahankan bahasa Indonesia dan mampu bertahan dari pengaruh negatif bahasa asing. Jadi kita harus bisa mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk kita di kehidupan sehari-hari. Mungkin sudah cukup materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.